Kisah Nabi Muhammad. Bagian 142. Zainab wafat. Kata-kata itu diucapkan Rasulullah dengan penuh harap, penuh cinta, dan penuh sayang kepada mereka yang pernah memberi janji setia kepada beliau. Rasa haru menyesak di dalam dada semuanya sehingga seluruh orang Ansar menangis sambil berkata, "Kami rela dengan Rasulullah sebagai bagian kami." Setelah itu Rasulullah kembali ke Mekah untuk berumrah. Selesai umroh Rasulullah menunjuk Attab bin Asid dan Muaz bin Jabal untuk mengajar orang-orang untuk memperdalam Al-Quran dan menjalankan ajaran agama. Kemudian Rasulullah pun kembali ke Madinah. Kini di seluruh Jazirah Arab tidak ada lagi yang berani mengganggu atau mencela Islam. Gembira sekali kaum Ansor dan Muhajirin. Semua merasa bahwa Allah telah membuka jalan kepada Rasulullah dengan membebaskan tanah suci. Mereka gembira karena penduduk Mekah telah mendapatkan hidayah dengan memeluk Islam termasuk beragam kabilah Arab yang telah tunduk dan taat kepada agama Islam ini. Apalagi kemudian berbagai utusan kabilah-kabilah Arab yang lain berdatangan dan menyatakan memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Namun segala ketentraman di dunia ini pasti ada kurangnya. Saat itulah, Zainab putri Rasulullah wafat. Sejak jatuh dari unta dan mengalami keguguran kandungan, Zainab memang tidak pernah sembuh. Kini keturunan Rasulullah yang masih hidup tinggal Fatimah Az-Zahra, karena Ummu Kulsum dan Ruqayyah juga telah lebih dulu meninggalkan dunia. Rasulullah teringat betapa lembutnya Zainab dan betapa indah kesetiaannya kepada suaminya Abul Ash bin Ar-Rabi. Hati Rasulullah sedih sekali. Namun dalam keadaan sedih pun Rasulullah tidak pernah lupa dengan kebiasaan beliau selalu pergi ke pelosok-pelosok sampai ke ujung kota. Beliau tengok orang yang sakit dan beliau hibur orang yang menderita. Allah pun menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka. Kemudian lahirlah putra Rasulullah dari rahim Maria seorang budak Mesir yang dihadiahkan Maukaukis kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah lewat 60 tahun. Alangkah bahagianya hati beliau, putra laki-laki itu beliau beri nama Ibrahim. Umamah adalah putri Zainab. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah, ketika kami sedang menunggu Rasulullah pada waktu duhur dan asyar, keluarlah Rasulullah bersama Umamah di atas bahunya. Kemudian kami sholat di belakangnya jika Rasul sujud Umamah dilepaskan dan jika bangkit dari sujudnya Umamah dipangku, sedang waktu kepalanya diangkat dari sujud. Umamah diambil lagi. Gelombang 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 gelombang. Kelahiran Ibrahim. Rasulullah memberi sedekah uang untuk setiap helai rambut Ibrahim kepada para fakir miskin. Seorang wanita bernama Ummu Saif diangkat menjadi ibu susu Ibrahim. Kemudian Rasulullah menyediakan pula 7 ekor kambing yang setiap hari diperah susunya untuk keperluan Ibrahim. Hampir setiap hari Rasulullah mengunjungi Ibrahim. Beliau sangat senang melihat Ibrahim tumbuh sehat. Senyum bayi itu seperti cahaya pelita yang menghangatkan hati Rasulullah. Suatu hari dengan penuh perasaan gembira, Rasulullah menggendong Ibrahim dan memanggil Aisyah. Rasulullah bertanya, "Bukankah besar sekali persamaan Ibrahim dengan diriku?" Namun Aisyah tidak mengiyakannya, demikian pula dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Aisyah dan istri-istri Rasulullah sangat sedih karena tidak bisa memberi beliau seorang keturunan. Padahal mereka sangat menyayangi beliau. Karena itu, begitu melihat kegembiraan Rasulullah menggendong Ibrahim, mereka menunjukkan wajah kurang suka. Apa yang terjadi pada istri-istri Rasulullah sangatlah wajar karena pada zaman itu belum pernah kaum wanita diperlakukan sedemikian baik. Begitu sayangnya mereka kepada Rasulullah sampai-sampai mereka menganggap beliau lebih menyayangi istri yang satu dibandingkan yang lain. Pertentangan ini akhirnya meresahkan hati Rasulullah. Beliau memisahkan diri dari para istrinya. Karena sudah lebih dari sebulan Rasulullah hidup menyendiri,
kaum muslimin menjadi gelisah. Mereka takut kalau ternyata Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Umar bin Khattab datang menengok Rasulullah di tempat pengasingannya. Umar menangis melihat punggung Rasulullah yang berbekas tikar kasar. Rasulullah menghibur sahabatnya itu dengan mengatakan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih berharga daripada harta seluruh bumi beserta isinya. Setelah itu giliran Umar yang menghibur beliau. Umar terus bicara dengan Rasulullah sampai beliau merasa terhibur dan tertawa. Kemudian, Rasulullah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa beliau tidak menceraikan istri-istri beliau. Kemudian turunlah firman Allah yang menegur istri-istri Rasulullah. Kalau saja Rasulullah sampai menceraikan mereka, karena mereka sudah begitu menyusahkan, niscaya Allah akan menggantikan mereka dengan wanita-wanita lain yang lebih baik. Akhirnya para ibu kaum muslimin itu pun sadar dan hidup rukun seperti sedia kala. Tidak ada laki-laki yang memperlakukan istri-istrinya sebaik Rasulullah. Beliau senang bergurau dan senang melihat mereka bergurau. Dari hadis riwayat Bukhari, dari Aisyah berkata, "Saya pernah melumurkan adonan tepung ke wajah Saudah dan ia pun membalas melumurkan adonan tepung di wajah saya sehingga membuat Rasulullah tertawa." Bersambung bagian 143.